Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, ikhwas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kembali bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh kita yang menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini cukup ini ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Tema yang dikasih panitia yaitu tentang tanda-tanda tertipu dunia. Tanda-tanda seseorang tertipu dunia. Siapakah dari kita yang tidak lepas dari fitnah dunia? Kita semuanya hidup di dunia dan berkaitan dengan dunia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan di dalam Islam. Dunia itu memiliki 5M. 5M. Pertama, M-nya adalah menggoda dan merayu. Jadi dunia itu menggoda dan merayu manusia, baik muslim ataupun kafir. Yang kedua, memfitnah. Betapa banyak orang terjatuh dengan fitnah dunia. Yang ketiga, menipu. Kesenangan di dunia ini sifatnya menipu, bukan hakiki. Yang keempat, melenakan. Membuat lupa manusia kalau sudah cinta kepada dunia, dia lupa bahwa dunia itu sementara. Yang kelima, memperdaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat dunia di dalam Al-Quran. Dan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang beriman. Adapun orang-orang kafir ataupun para filosof-filosof non-muslim tidak bisa memahami tentang hakikat dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini yang kita berada di dalamnya, la'ibun wa lahwan wa zinah, yaitu hanya sekedar main-main, senda gurau dan perhiasan, wa tafakhur bainakum, dan saling berbangga-bangga dunia di antara kita. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak dengan jumlahnya harta bisa mencapai sekian triliun, sekian M pendapatannya setiap bulan. Banyak berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Kama sali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu, seperti hujan yang deras yang menakjubkan bagi para petani. Kalau orang yang profesinya petani melihat hujan itu senang, ada harapan. Karena apa? Tanamannya bisa hidup gitu. Beda sama kita mungkin yang karyawan, suka ngeluh, ada hujan-hujan melulu gitu kan. Padahal itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajabal kufar, kufar di sini para petani. Karena mereka menggali tanah kemudian menutup tanah itu biar biji-bijian tumbuh. Kafir kan juga asalnya tertutup hatinya dari hidayah Islam.
Tsumma yahiju fatarahu musfaron, kemudian tumbuh yang sangat lebat hijau, ranum, ya, lalu menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama wa fil akhirah adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, adapun di akhirat ada azab yang sangat pedih, ada maghfirah juga. Ya, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, ini apa? Gambaran dunia yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi yang sering kali kita baca, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama inanzalnahu minas sama. Buatlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ya, seperti air yang turun dari langit ke bumi, kemudian diserap oleh tanaman dan tumbuhan, lalu menjadi hijau, kemudian menjadi kering. Ya, itu hakikat dunia. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah hulwah, manis, legit, khadirah, hijau, ranum, menyilaukan pandangan mata, ya, melenakan hati kita. Ini yang dijelaskan oleh Islam tentang kehidupan dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menyerahkan dunia kepada kalian untuk mengurus dunia. Tapi fayangdur kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana perbuatan kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia. Dan apa? Hati-hati di antara dunia itu fitnahnya adalah nisa, wanita. Ya. Berapapun umurnya bagi seorang laki-laki, fitnatun nisa, ini fitnah yang paling besar. Ya, Bani Israel sudah diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana mereka hancur dengan fitnah wanita. Ya, ini luar biasa. Sa'id bin Musayyib, ya, seorang yang sudah umurnya 80-an tahun. Matanya beliau sudah sebagian itu udah rabun, nggak bisa melihat. Rohbahnya, keinginan terhadap wanita itu sudah nggak ada. Ya, kalau orang sudah mencapai usia segitu, itu pikirannya bukan, ya, kalau yang normal, ya, yang normal maksudnya yang sadar gitu. Itu apa namanya, udah nggak kepikiran yang namanya kenikmatan dunia seperti wanita. Ya, pinginnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, ya, hati-hati dengan fitnah an-nisa. Nggak ada fitnah yang lebih besar dariku, seorang yang tua, ya, sudah sepuh, manula, ya, sudah ibaratnya keinginan terhadap fitnah syahwat wanita tidak seperti anak-anak muda. Hati-hati. Ya, ini berkaitan dengan dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tipologi manusia. 4 tipe manusia. Kita termasuk yang mana dari 4 ini? Ya. Pertama, mereka yang menjadi budak dunia. Ya. Nabi SAW sebutkan budak, ya. Cinta dunia, mengutamakan apa namanya dunia sampai tunduk kepada dunia. Budak, ada kan sekarang ada istilah budak cinta, bucin gitu, ya. Ini budun, budak dunia. Ya. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar. Celaka mereka hambanya dinar. Mata uang berasal dari emas. Emas lah kalau kita sekarang, ya. Sampai sekarang emas kan masih menjadi standar nilai, gitu, ya. Yang tingkat inflasinya sangat-sangat rendah sekali daripada uang kartal, ya, uang kertas, ya. Wa abdud dinar, celaka hamba emas, mata uang emas, mata uang perak, emas dan perak. Ini dua-duanya adalah standar nilai dari emas dan perak itu. Celaka, ya. Wa abdul khamisah, dan hamba-hamba pakaian dari sutra dan wool, hamba-hamba fashion. Atau kita lihat zaman sekarang, ya, yang lagi viral di Indonesia, hamba-hamba khamisah ini, budak-budak fashion ini kan luar biasa. Sampai fasilitas umum, jalanan dipakai buat apa?
mejeng. Ya, buat mejeng untuk menampilkan gaya pakaian mereka. Bangga laki-laki berpakaian seperti wanita, wanita berpakaian seperti laki-laki. Ya, bersuara lantang di media sosial, nggak takut, nggak malu sama sekali. Rela mengeluarkan jutaan rupiah, ratusan ribu untuk membeli pakaian-pakaian tren mereka, ya, dan mengikuti perkembangan tren mereka, ya, dan di share di berbagai macam media sosial. Abdul Khamisah Ta'isa, ya, wa in u'tiya radhiya, jika dia diberi dunia ridha, wa in lam yu'ta sakhita, kalau tidak diberi dunia dia marah, ya. Ta'isa wa takasa, celaka dan rugi. Ya, ini golongan pertama ini adalah mereka yang menjadi hamba atau budak-budaknya dunia, emas, perak, dan fashion. Kalau orang sudah cinta kepada fashion, masya Allah, ya, uang berapapun, ya, tas yang harganya bukannya ratusan juta, ikhwah, miliaran dibeli. Sepatu yang harganya bukan ratusan ribu, ratusan juta. Baju ini harganya 300 juta, sepatunya 200 juta. Padahal nanti juga akan rusak gitu, ya. Sama aja sama yang harganya 100 ribu, 200 ribu, ya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi kalau sudah jadi hamba begitu kan repot, ya. Dia mengabdikan seluruh potensinya untuk itu. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ini, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah khairu wa abqa. Mereka mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang kedua, tipologi yang kedua, mereka yang mengambil dunia secukupnya, hanya sebagai wasilah atau perantara untuk, ya, kehidupan akhirat. Ya, mereka itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia memang. Ya, tapi mengambil dunia sebagai bekal saja dan tidak melenahkan mereka. Allah sebutkan sifat mereka, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ya, ada laki-laki, orang-orang yang mereka tidak terlenakan dengan bisnis dan perdagangan, perniagaan. Gitu kan? Wala bai'un, jual beli, trading segala macam. Kalau orang sudah trading asik dengan saham, saya punya teman ikhwah sekalian, wah, kemana-mana buka laptop ngecek itu naik turunnya saham. Dia sejam aja nggak ngecek, udah bisa anjlok gitu. Ya, udah pakai kehidupannya mau siang nggak itu waktu, pokoknya nggak kenal waktu. Itu naik turunnya cepat sekali, Nah itu, ya, tidak terlenakan dengan jual beli dan trading seperti ini. An dzikrillah wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Takut pada hari kiamat nanti, di mana mata-mata terbelalak dengan kejadian yang luar biasa. Dikatakan oleh Matar al-Warraq, ya, seorang salafus saleh, bagaimana dulu para sahabat, ya, para tabi'in, mereka, ya, tetap menjalankan ibadah, ya, walaupun dengan pekerjaan mereka. Kanu yabi'una wa yashtarun. Dulu mereka bertransaksi, jual beli. Mereka banyak para sahabat tabi'in itu memang profesinya berniaga, dagang. Ada masalah itu. Yang penting hak-haknya ditunaikan. Walakin kana haduhum, akan tetapi di antara mereka, idza sami'a nida, dengar Allahu akbar, Allahu akbar, ya, idza sami'a nida wa mizanuhu fi yadihi, timbangannya sedang nimbang kentang, basol, bawang bombay, macam-macam lah, kayak gitu kan, timbangannya sedang di tangannya, fi yadihi khafadahu wa aqbala ila shalah, tinggalin, tunggu, tutup, pada salat dulu, ya, salat dulu. Jadi nggak terlenakan. Oh, ini lagi pelanggannya, zapunya lagi banyak ini, sayang nanti pada lari gitu. Biasanya kan begitu. Kalau saya tinggal sholat, khawatir rezekinya pindah ke orang lain. Padahal enggak juga. Rezeki sudah makdur, ya.
ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tipenya berpaling totalitas dari dunia. Jadi benar-benar ada orang yang hidup di dunia tapi nggak mau cawe-cawe, ibaratnya nggak mau bergelut dengan dunia, nggak mau berinteraksi dengan dunia seperti orang-orang sufi, ya. Tapi pada ujung-ujungnya akhirnya dia meminta-minta kepada manusia. Dan ini bertentangan dengan konsep di dalam Islam. Konsep tawakal, konsep kasab, mencari rezeki, ya. Dan Allah sudah firmankan fa idza qudiyatum, ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat Jumat sudah didirikan, intisyar. Ya, keluar, berpencar, bertebaran sesuai dengan profesinya masing-masing. Menurut para ulama tafsir, ya, berdasarkan tafsir ayat ini, di antara waktu yang paling utama berkah dalam berniaga, bekerja itu setelah sholat Jumat. Ya, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Karena Allah perintahkan ini waktunya waktu untuk intisar, gitu kan, untuk bekerja. Itu menurut pandangan mereka. Bisa kasab mencari rezekinya. Jadi mereka meminta-minta, dan dilarang di dalam Islam meminta-minta kecuali dalam kondisi darurat. Ya, darurat dibolehkan. Yang keempat, ya. Ini golongan orang yang dikhawatirkan, semangat sekali mencari dunia, tapi hak-hak zakat, infak, sedekah masih ditunaikan, hanya saja mencurahkan banyak waktunya untuk dunia. Ini yang ditakutkan. Ya, orang akan terlena dan terfitnah dengan dunia kalau tidak pandai-pandai dalam, ya, menguatkan keimanan. Ya, ini bahaya sekali gitu ya. Nah, apakah kita ada di 4 golongan atau tipologi ini, ataukah kita jinsul khamis golongan yang kelima gitu kan, atau ke-6, nggak tahu ya. Kita bisa membuat tipologi sendiri gitu ya. Nah, bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunia? Nabi SAW pernah masuk ke pasar, ya. Di situ ada banyak para sahabat. Jadi Nabi itu bukan orang yang tinggal di masjid terus, enggak. Beliau kadang juga ke pasar belanja, kemudian inspeksi, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Masalah itu. Ya, orang-orang Yahudi atau musyrik kan heran, kok Nabi kok yamsuna fil aswaq. Masa Nabi jalan-jalan di pasar sih gitu kayak manusia biasa. Ini memang beliau basyarum mithlukum. Manusia seperti kalian biasa, hanya saja beliau dapat risalah dan ma'sum itu. Lalu melihat ada famar bi jadyin asak. Jadyin asak itu anak kambing laki-laki yang telinganya terputus dan sudah menjadi bangkai. Satunya terputus. Lalu beliau ambil itu bangkai anak kambing tadi. Ayukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang senang membeli anak bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Yo, siapa yang mau beli ini 1 dirham? 100 ribu cempe, ya, cempe anak kambing gitu ya. Siapa buat disate gitu. Tapi udah jadi bangkai, enggak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Kami enggak suka wahai Rasulullah. Buat apa itu sudah bangkai, cacat lagi, kering krempeng gitu ya. Qalu atuhibbuna anna lakum, udah gratis aja deh, gratis. Ya. Qalu wallahu law kana hayyan kana aiban fihi, ya Allah, ya. Seandainya hidup wahai Rasul ini aib. Udah kambingnya bengek, ibaratnya kecil, kurus, terpotong itunya. Buat apa kita nggak berharap jadi kambing yang bisa dijual gitu kan, atau dinikmati pun kita kasihan gitu ya. Kalau kambing seperti itu memang disembelih kan kasihan gitu kan. Nggak ada ininya, soalnya nggak ada dagingnya. Ya, kemudian li'annahu asak, ya. Dia sudah terputus, sudah jadi bangkai gitu kan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa wallahi lid-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu di sisi Allah lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Dunia.
yang kita cari, yang kita obsesikan setiap malam, setiap siang, setiap pagi, setiap sore, ahwan, lebih buruk, lebih rendah, lebih hina daripada apa? Tadi ya, bangkai kambing yang orang nggak mau untuk dikasih aja nggak mau. Itu ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Fawallahi mal faqr akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian wahai umatku. Di mana sekarang, kalau zaman sekarang itu orang-orang ahli ekonom, pakar-pakar ekonomi itu mengkhawatirkan akan terjadi krisis moneter dan inflasi yang semakin dahsyat di beberapa negara seperti Sri Lanka, ya, Yaman, ya, itu udah hancur-hancuran ya ekonominya. Mal faqru akhsha 'alaikum. Bukan sejatinya bukan kefakiran. Mau inflasi berapapun tingkatnya, rezeki kita nggak berkurang dengan itu insyaallah taala. Ya, nggak perlu kita khawatirkan. Mal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha, akan tetapi aku takut an tabsutu 'alaikumud dunya, akan dibukakan kalian dunia, pintu-pintu dunia seperti zaman sekarang. Udah dibukakan banyak sekali pintu-pintu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang terdahulu, Faris, Rum, ya, Romawi, Persia sudah dibukakan dunia. Fatanafasuha, ya, kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, akhirnya celaka sebagaimana apa? Mereka celaka. Nah, itu ya. Lalu pada suatu hari dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW, Nabi SAW ala hasirin. Beliau tidur di atas tikar. Tahu tikar ya? Tikar itu kan bukan kasur, ya. Faqama wa qad athara fi jambihi. Jadi tidur di atas kasur itu menunjukkan kesederhanaan beliau, tawaduknya beliau pada seorang pemimpin, seorang ibaratnya raja gitu ya. Seandainya minta diperlakukan seperti raja Kaisar dan Romawi, itu mungkin melebihi, para sahabat itu mampu untuk hal itu. Beliau tidur di atas kasur sampai ada bekas-bekas kasur, anyaman kasur yang dari pandan misalnya kan itu. Kalau kita ini ya, dan gak empuk, ini pertanda bahwa tikar itu gak empuk sehingga membekas. Nggak ada orang yang tidur di spring bed itu kemudian ada bekas-bekas spring bednya gitu kan, nggak ada, karena saking empuknya. Ini saking kerasnya membekas di badan beliau. Faqulna ya Rasulullah, ya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau itakhadna laka wata'an, bagaimana kalau kami kasih kasur yang empuk biar nyaman lah tidurnya, biar nyaman, nggak bekas seperti itu ya. Faqala mali wa malid dunya, artinya dunia, apalah artinya dunia bagiku ya. Hidup dunia itu sebentar, ngapain sih ribet-ribet gitu ya. Ma'ana fid dunya illa karaqib, aku di dunia ini seperti pengendara, pejalan kaki, istadhalla tahta syajarah, yang sedang berteduh di bawah pohon, tsumma raha wa tarakaha. Apa artinya dunia bagiku? Ya, ini kan Nabi, orang yang masya Allah ya, yang sudah menempatkan dunia itu bukan di dalam hati, tapi di tangan beliau. Jadi cukup di kantongan kalau kita gitu ya, nggak nyampe ke hati. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Sahihain, ya, min hadits Umar, ya, dari hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu, annahu radhiyallahu anhu sa'ida ila masrabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau naik ke lotengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat rumah beliau, ada ghurfah, ada bait, ada hujr, ada kamar, dan ada masrabah, itu loteng ya. Loteng yang ada di atas rumah. Ya. Lama ala sallallahu alaihi wasallam min nisa'i, ketika ada kejadian ila ya, tidak bersumpah tidak mengumpuli istrinya selama 1 bulan, beliau tinggalnya di loteng itu, pakai tangga itu. Umar fara'ahu, naik dan jenguk beliau. Fara'ahu ala rimali hasir, jadi tidur di atas ya loteng yang itunya dari pasir, ikhwah
qad asara bi jambihi, bekas itu. Ya, fabtadarat ainahu bil buka, ya. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu meneteskan air matanya, wa qala ya Rasulullah, hadza Kisra wa Qaisar fima huma fi. Bagaimana itu Kisra raja Persia, raja Romawi, mereka hidup dengan singgasananya yang empuk, karpetnya yang tebal. Engkau orang yang paling mulia tidur tanpa kasur. Ya, tidur di atas tikar sampai membekas begitu. Kasihan beliau. Ya, kalau kita lihat kan kita juga kasihan kalau orang seperti itu, ya. Kemudian kata beliau, wa anta safwatullahi min khalqihi, engkau adalah orang pilihan Allah dari seluruh makhluknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan. Kemudian beliau bersandar, fajalas, lalu duduk, faqala afi syakkin anta ya Ibnu Khattab. Ya, engkau ragu wahai Ibnu Khattab, Umar. Ragu. Ulaika qaumun ujjilat lahum tibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu yang kaum-kaum yang disegerakan kenikmatan dunia. Azhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah habiskan, ya, kenikmatan dunia ini di dunia. Nanti akan Allah azab itu. Amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Kamu enggak ridho bagi mereka dunia? Sudah, dunia biar bagi mereka, bagi kita akhirat, nanti kita akan mendapatkannya. Nah, ikhwah sekalian, bagaimana tanda-tanda orang ya terpedaya dan tertipu dunia? Pertama, mengumpulkan dunia dengan cara yang haram. Bekerja dan berprofesi dengan cara yang haram, enggak peduli itu halal. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha min mal amin haram amin halal. Ya, kan datang satu masa zaman di mana orang sudah enggak peduli lagi halal haram dalam mencari harta. Ya, dari riba, menipu, ya, prostitusi yang naudzubillah, ya. Anak-anak masih belasan tahun itu sudah terkena jaringan prostitusi online. Ya, bisa dipesan lewat HP, dan mereka yang datang, coba, bukan kita yang mendatangi. Ditampilkan gambar-gambarnya, tinggal satu klikan aja muncul kontak personnya, ya kan? Naudzubillah. Jadi mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Kaya raya tapi dari korupsi, kaya raya tapi dari riba, ya. Kaya raya dari hasil prostitusi, banyak dari jual beli narkoba dan lain sebagainya. Ini apa? Tanda bahwa dia tertipu dunia. Yang kedua, sibuk dengan dunia dan melalaikan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melenakan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian bekerja, berprofesi, tapi waktunya ibadah. Ya. Waktunya ngeluarin zakat, kalau sudah sampai nisab keluarkan zakat itu. Ya. Waktunya seorang berdakwah gitu, ya. Dan bakhil terhadap dunia, tamak terhadap dunia, ini tanda bahwa orang tertipu. Yang selanjutnya, ya, ridho dan marah dengan dunia. Jadi keridhoan dan kemarahannya itu hanya gara-gara dunia, ya. Lalu tanda seorang misalnya, ya, dia tertipu dengan dunia adalah selalu menghabiskan hari-harinya, ya, dengan untuk mencari dunia. Tidak mau beramal soleh. Setiap kali waktu luangnya digunakan untuk mencari dunia, ya. Bahkan, ya, tidak bersiap-siap waktunya ibadah. Waktunya sholat nggak bersiap-siap. Bahkan sholat Jumat pun nggak pernah. Di pasar ya jualan aja. Yang nyopir kendaraan umum, ya, jalan aja padahal bukan musafir gitu, ya. Setiap Jumat nggak pernah, ya. Nah, ini apa? Tanda bahwa kita tertipu kepada dunia. Tertarik dengan kehidupan selebritas yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sebagai glamor gitu kan. Sehingga gaya hidupnya jauh dari
tuntunan Islam ya. Dan itu disenangi, digandrungi oleh kita, sehingga kita tertipu dengan dunia tersebut. Menjadikan aktivitas belajar agama itu sebagai sambilan waktu luang saja. Jadi belajar agama gampang gitu kan. Itu juga bukan prioritas. Tapi begitu untuk dunia, mereka rela membayar jutaan rupiah. Ya. Kemudian menilai orang lain dari status sosialnya itu dari harta dunia. Bukan ketakwaan dan keilmuannya, bukan. Kewaroannya bukan. Tapi menilai seseorang, ini diterima, ini baik, ini tidak. Ya, ini digauli atau tidak diajak teman karena dunia. Ya. Kemudian lupa memikirkan kematian. Ya. Lupa memikirkan kematian, bahwa kematian akan datang kapan saja, mengejar kita. Ya. Gemar bangga berkunjung ke negeri-negeri kafir. Ya, bukan untuk niat berdakwah atau berobat darurat, ya. Sehingga wala wal baroknya itu dibeli dengan ketakjuban kepada mereka, ya. Sehingga tidak ada itu istilah wala wal barok yang sekarang sudah hampir pudar. Ya, dengan berbagai macam isu yang dikembarkan, ya, banyak itu. Itu. Lalu ikhwas sekalian, ketika seorang mendengar berita-berita musibah dan kematian, ya, tidak mengambil ibrah, bahkan dia ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, ikut menguburkan, tapi tidak mengambil ibrah. Ya, bahwa satu saat, satu hari nanti dia bakalan meninggalkan dunia yang dia cantik, yang dia cintai ini. Ini beberapa tanda ikhwas sekalian tentang bagaimana orang tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Dan kita sebagai seorang muslim seharusnya mengambil ibrah dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan bagaimana kita memperlakukan dunia itu bukan menjadi himmatuna, ya, a'la himmatuna, jadi obsesi tertinggi kita. Tapi kita butuh dunia, memang jadikan dia wasilah, perantara. Kita ambil secukupnya, ya, sesuai dengan kadar kita masing-masing, menjadi perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan dunia sebagai kendaraan, ya, untuk menuju akhirat. Sehingga kita tidak meminta-minta, kita beribadah, ya, bisa lancar, kita menghidupi anak dan istri, ya, yang merupakan kewajiban seorang laki-laki menjadi mudah, ya, ibadah pun juga lancar. Ya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.